sebut nama dan dari daerah mana. Silakan Ibu. Saya Ustaz ya. Oh ya, Bapak silakan Pak. Pak Edi Purnomo. Pak Edi Purnomo, dari mana nih Pak Edi? Dari Condet. Masya Allah, Condet. Silakan Pak Edi. Ini Ustaz, kalau Ustaz ya, ini atas ininya, saya mau tanya satu hal yang apa ya, mudah-mudahan tercerahkan ya. Jadi saya suka ini Ustaz ya, suka bercocok tanam nih. Kan pakainya itu pupuk kandang ya. Pupuk kotoran dari kambing ya, yang masih bulat-bulat gitu ya. Itu bagaimana saat artinya apakah masih tergolong sebagai najis ya? Atau juga suka pakai pupuk lainnya seperti pupuk apa namanya kandang lain seperti kotoran sapi atau kerbau gitu ya. Nah ini masuk ke mana Ustaz? Artinya di dalam apa ya menjaga gitu kan agar saya khawatir kadang-kadang ini najis apa enggak ya gitu. Masih sering timbul apa was-was subuhat gitu ya. Barangkali bisa memberikan pencerahan Ustaz, insyaallah. Baik, Pak Edi dari Condet tentang pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan sapi atau kerbau. Kita kumpulkan dulu seperti biasa 3 penanya ya. Penanya kedua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tapi Afan ini Bu agak menyimpang dari harusnya kan kalau pembahasan selanjutnya tentang cara membersihkan toharo tentang toharo. Tapi ini saya menanyakan lebih dahulu. Jadi kemarin itu kebetulan saya habis menengok teman. Ya. Beliau itu terkena qadarulahnya terkena penyakit herpes. Nah, beliau aja teman itu untuk membersihkan untuk toharoh dari BAK dan BAB aja hanya dilap karena saking sakitnya gitu kan. Nah, teman sakit herpes dan terhitung parah. Nah, terus qadarullah lagi teman itu mengalami haid. Nah, ternyata setelah haid itu teman itu belum berani mandi junub. Nah, karena orang selama ini aja teman itu benar-benar menghindari air gitu kan. Masalahnya karena bed rest total, dia tidak pernah mandi kecuali ke kamar mandi hanya untuk BAK dan BAB, dan itu pun untuk toharohnya kembali lagi ke atas kasur dan bersihin dilap aja gitu. Nah, kemudian karena haid, dia sampai sekarang berarti udah seminggu ini sebenarnya sudah bersih, cuman bingung saya mandi junubnya gimana nih gitu. Nah, kalau seperti itu tuh bagaimana Ustaz? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan penanya yang ketiga, mungkin penanya terakhir dulu untuk sesi pertama ini. Yang kedua, coba diringkas pertanyaannya apa yang kedua? Jadi pertanyaan yang kedua, teman ini kan sebutlah kena penyakit yang udah cukup cukup berat ya. Ibu siapa tadi? Ibu Eko Puji ya. Mungkin bertanya untuk kasus temannya Ibu Eko ya. Dengan kondisi yang demikian, bagaimana toharohnya ini, cara bersucinya ini, apakah sudah benar dengan yang dilakukan selama ini gitu? Bukan begitu Ibu Eko? Yang saya tangkap beliau itu kan karena haid dan sudah bersih, bagaimana cara mandi besarnya yang ditanyakan seperti yang saya tangkap itu Ustaz. Oh iya, cara bersuci mandi besarnya ya. Oke, baik. Yang ketiga silakan. Yang ketiga saya deh Pak. Oh ya, mangga Pak Yohan silakan. Tadi kan ada yang dimaafkan itu kotoran binatang seperti merpati ya, burung merpati itu kan dia. Pertanyaannya adalah kalau kita ke sholat itu kan di masjid suka ada ketiban kotoran cecak juga tuh ya. Kotoran cecak itu kan kecil-kecil gitu ya, warnanya agak ada putih-putih gitu ya. Ya, itu kita singkirkan aja atau membersihkannya gimana Ustaz? Diambil itu atau gimana Ustaz? Bau banget ya? Bau itu namanya kotoran cecak tuh bau.
Nah, itu gimana tuh kalau kita mau sujud itu loh, ada itu kita singkirin aja tuh gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, 3 penanya, Abi. Silakan Abi, dari Pak Edi Purnomo, Ibu Eko Puji, dan Pak Yohan. Dari Pak Edi Purnomo tentang pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan. Kemudian yang kedua dari Ibu Eko Puji Bekasi, ini bed rest total, cara mandi junubnya bagaimana. Kemudian ketiga Pak Yohan. Gimana yang tadi Ibu Tris tuh mandi junub maksudnya gimana? Jadi tadi kondisinya kan sakit parah tuh, Abi, sementara head sudah selesai, kemudian juga ya mungkin suami istri ya, mandi junubnya caranya bagaimana dalam kondisi yang memang sakit parah gitu. Kemudian yang ketiga Pak Yohan tentang kotoran cicak yang menimbulkan bau yang sangat di tempat sholat atau pakaian mungkin juga. Silakan Abi. Ya teman-teman, Masya Allah luar biasa. Pertama Pak Ustadz, kotoran binatang yang sudah jadi pupuk. Ya, ada 2 macam kotoran binatang. Pertama, kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya, bisa diminum susunya, maka kotorannya tidak najis. Maka kalau dia sudah dijadikan pupuk, apalagi karena sudah bermetamorfosa menjadi suatu yang lain, maka dia termasuk yang tidak najis. Tapi kalau kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, seperti kotoran kucing, ya, maka dia termasuk najis. Misalnya binatang keledai, ya, dimakan dagingnya, maka dia najis. Itu teman-teman. Itu sudah sepakat jumhur ulama ya. Nah kemudian bagaimana kalau kotoran cecak, kotoran cicak? Ya oke. Nah tadi sudah kita jelaskan dalam hadis tentang masalah la damalahu sa'il, binatang yang tidak mengalir darahnya itu, maka dia termasuk juga kotorannya ya, dimaafkan, termasuk dimaafkan. Kenapa? Karena seperti kotoran dia seperti kotoran burung lah yang di Masjidil Haram itu. Jadi cecak-cecak di mana-mana kan buang kotoran itu. Itu termasuk yang dimaafkan. Karena apa? Dikiaskan kepada binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti itu. Nah, adapun yang tadi ibu yang dalam kondisi sakit atau kondisi apa, kita habis head dan kita mau mandi, maka ada penggantinya. Kalau nggak bisa mandi karena sakit, tidak bisa mandi karena nggak ada air, penggantinya adalah tayamum. Otomatis itu sudah tayamum, dengan benda yang ada yang bisa disentuh, kemudian usaplah muka, usap tangan. Itu sudah otomatis pengganti daripada mandi sekaligus pengganti daripada wudhu. Hanya tayamum umurnya 1 kali sholat. Jadi 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Jadi 1 kali sholat fardu. Setiap mau sholat fardu dia tayamum lagi. Itulah cara menyelesaikan dalam suasana sulit pada saat kita dalam keadaan sakit atau tidak bisa mengambil air wudhu atau tidak bisa mandi junub. Oke, teman-teman. Baik, ya. Sesi kedua saya persilakan Ibu Irma nih biasanya. Silakan Ibu Irma. Iya, tahu aja Mas Naim. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Mas Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Oke. Tadi saya dengar selentingan, mungkin saya kurang teliti ya, Abi sempat nyebut ketika Rasulullah ada di sedang buang air, kemudian yang nggak sengaja kepegang itu kotoran onta, terus nggak jadi dipakai. Nah, maksudnya Rasulullah mau mempergunakan batu gitu ya, Abi ya? Gini Bunda. Sebagai Oh ya, pertanyaan berikutnya. Digabung. Ya, oke. Terus kemudian kalau untuk zaman sekarang, tadi Abi sempat bilang ngomong soal tisu. Jadi bisa komplementasinya apa, alat penggantinya bisa tisu gitu. Ya, mohon dijelaskan lagi ya, Bi.
Makasih, Siap, Bi. siap Bunda. Ya, kasih Mas Naim. Baik, baik, penanya kedua. Wah, ini kayaknya seru kalau fikih ya. Kalau saya Seru. ngajar tafsir kayaknya yang bertanya deh. Seru Abi, apalagi ini baru terbatas di sahabat kabilah iman. Kalau setiap sahabat kabilah iman tadi seperti Abi di awal pengantar acara sebelumnya diberi kesempatan untuk membuka link ini kepada teman-teman, bisa penuh ini Abi. Masya Allah, buka aja buka, nggak apa-apa. Kita kan ini majelis, kan kafilah Afwan. iman nih sepertinya majelis taklim. Kafilah iman nih komunitas, dia bukan hanya alumni umroh, tapi ini adalah kafilah iman ini adalah semua teman-teman alumni umroh mengajak teman-temannya bergabung dalam satu komunitas namanya kafilah iman. Itu aja. Iya. Ya, Nanti Bu karena kan- Irma punya teman Ya. bawa jamaah gabung ke Zoom. Pak Yohan Wah. punya rekan-rekan Dengan bapak-bapak, senang hati. ya kan? Boleh. Pak Ya, Yuban, ajak ya, tolong ajak Ajak teman-teman lagi. semua. Tadi yang ibu kan nih ajak Ibu semua. Karmi. Itu Pak Naim, Afwan Iya. ini yang Bu Eko ini ajakan saya ini tadi. Oh ya luar biasa. Masya Allah. Iya. Itu tahunya mendadak kali Bu Iko tuh. Tapi mendadak ya. Kalau direncanakan insya Allah lebih banyak lagi. Iya. Abi mungkin satu penanya terakhir dulu Ibu Irma karena mengingat waktu. Nanti kita simpan lagi pertanyaan di Yes. 2 minggu ke depan. Silakan Abi. Ya, Abi ini gimana nih? Nabi dulu pakai batu, sekarang pakai tisu. Jadi ceritanya Nabi waktu itu ditemani Ibnu Mas'ud. Karena Nabi memang waktu itu belum ada toilet seperti kita. Jadi buang airnya ke tengah padang pasir. Nah, selalu ada sahabat yang menemani. Kadang Ibnu Mas'ud, kadang Abu Hurairah. Nah, Nabi biasanya nyuruh itu ambilin 3 batu untuk istijmar namanya. Istijmar itu artinya membersihkan kotoran pakai batu. Nah, biasanya 3 batu itu sudah paling minimal paling bersih lah gitu ya. Nah, dibersihkan, udah bersih, selesai. Itu namanya istijmar. Nah, sekarang muncul fenomena tisu nih. Tisu ini dia keset memang seperti batu. Kenapa batu? Karena kesetnya itu dia. Jadi jangan batu yang licin. Karena batu yang licin nggak bisa membersihkan. Tapi ambil batu yang keset. Nah, tisu ini dia punya sifat seperti batu tadi itu, dia kesetannya. Maka boleh memakai tisu. Caranya gimana? Dilipat 3 lipatan tisu. Maka dia dipastikan dibersihkan. Nah, ini terutama teman-teman kalau kita keluar negeri, terus terang. Kalau kita keluar negeri, di kereta, di tempat-tempat, itu di situ nggak disediakan air teman-teman, terus terang. Ya, kita semuanya pakai tisu di situ. Makanya siapkan lipatan-lipatan tisu untuk minimal 3 kali, ya minimal 3 kali. 1 kali masih ada, 2 kali masih tinggal sedikit, 3 kali udah sempurna bersih. Biasanya begitu. Itu cara kita melakukan istijmar jika tidak ada air atau karena air terbatas atau nggak disediakan air kalau kita berada di luar negeri. Maka gunakan tisu. Jadi seperti itulah cara kita membersihkan. Termasuk teman-teman nih, mungkin laki-laki nih, ya, yang mau buang air kecil. Maka kalau buang kecil, 1 lipat tisu bisa. Dia kan ini mohon maaf nih ya, ini misalnya ujung dekar. Maka dia ambil tisu, dilipat tis, dibalik yang kedua, tis, balik yang ketiga, tis. Nah, itu nggak apa-apa, 1 lipatan tapi dengan tiga dimensi tisu. Itu boleh seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar seperti ini. Insya Allah dengan cara seperti ini itu sudah membantu untuk membersihkan kotoran kita. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ini barokahnya kita ngaji dengan ngaji fikih ya. Jadi yang tadi disebut dengan kias gitu Abi ya, tisu. Ya. Baik, ini barokah kita ngaji fikih, kita jadi yakin sehingga timbul dari ilmu ini keimanan dan kita tidak ragu-ragu untuk beramal soleh. Nah itu Ya. Pak Naim, kalau dia nggak ngaji fikih, langsung itu Iya, bid'ah Masya Allah. pakai tisu. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah pakai tisu. Maka orang yang pakai tisu bid'ah, karena bid'ah masuk neraka. Gitu. Mudah sekali Abi ya, Nah menghukum ini dia yang sesuatu. jadi masalah gitu teman-teman. Kita sangat Makanya harus ada fikih. prihatin dengan beberapa kelompok yang sangat gampang Pokoknya membid'ahkan. diingat dulu. Quran, hadis, Kias. ijma, kias. Nah, dikiaskan nih. Kenapa pakai tisu Pak Ustadz? Kan Nabi nggak pernah pakai tisu. Kiasan al-hajar. Dikiaskan ke batu. Baik Sudah Abi. selesai.
dulu para sahabat ilmu dan hukumnya langsung melihat sosok baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini Nabi sudah wafat, sahabat tiada. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i juga tidak ada. Yang ada adalah para ulama, pewaris Nabi, Rasul Anbiya, dan mudah-mudahan Abi Amir Allah beri kesehatan senantiasa agar kita semua bisa mendapatkan al-fadilah dari ilmu yang beliau sampaikan. Amin. Ya, saya umumkan Bang Naim. Ya. Jadi karena kafilah iman ini sifatnya memang majlis taklim, komunitas, silahkan teman-teman ajak semua sahabat. Jadi yang punya sahabat silahkan ngaji di sini. Ya kita ngaji. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Kita ngaji mudah-mudahan. Amin. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.